warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Nadila dengan NIM 2238202095. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Dan di sini saya akan menganalisis tentang hak cipta. Dan saya di sini akan menganalisis tentang hak cipta, yakni terkait hak cipta musik dari Agnes Monica yang kemarin sempat viral. Berdasarkan pengertiannya, hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Nah, di Indonesia ini, hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Bisa kita sebut juga UU Hak Cipta. Nah, pada tahun 2024 berkaitan dengan kronologi hak cipta musik Agnes Monica pada tahun 2024 tersebut, Ari Dias, pencipta lagu Bilang Saja, menggugat penyanyi Agnes Monica atas dugaan pelanggaran hak cipta. Nah, gugatan ini dilayangkan karena Agnes Monica diduga membawakan lagu tersebut dalam 3 konser di Surabaya, Bandung, dan Jakarta tanpa izin. Sehingga Ari Dias tersebut merasa hak ciptanya dilanggar oleh Agnes Monica. Ari Dias mengirimkan somasi kepada Agnes Monica dan pihak penyelenggara konser untuk meminta pembayaran denda sebesar 1,5 miliar. Jadi tiap penampilan itu dihargai dengan 500 juta. Namun somasi tersebut tidak direspon, sehingga Ari melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat berupa gugatan perdata. Berdasarkan dasar hukum, menurut ketentuan pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai salah satu bentuk karya tulis mendapatkan perlindungan penuh semasa hidup pencipta dan akan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun, apabila pemegang hak cipta merupakan badan hukum, maka berlaku perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi terdiri atas penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewa ciptaan. Nah, selanjutnya dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan kerugian ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda ataupun penjara. Berdasarkan penyelesaiannya, dalam putusan pengadilan pada perkara nomor 92-PDT-SPS-HKI-Hak Cipta-2024-PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim memutuskan bahwa Agnes Monica terbukti telah melanggar hak cipta lagu Bilang Saja milik Ari Dias dengan menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin dalam 3 pertunjukan konser yang diselenggarakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023. Dalam gugatan yang dilayangkan Ari Dias, selaku pencipta dan pemegang hak cipta lagu Bilang Saja, Agnes Monica telah menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin dalam 3 pertunjukan yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading. Dalam petitumnya, Ari meminta ganti rugi sebesar 1,5 miliar untuk kerugian material dan 1 miliar untuk kerugian imaterial atau hak moral. Nah, berdasarkan bukti yang diajukan termasuk surat pencatatan ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, hakim menyatakan Ari Dias adalah pencipta dan pemegang hak cipta lagu Bilang Saja. Selain itu, bukti video dan poster konser menunjukkan bahwa Agnes Monica telah membawakan lagu tersebut dalam 3 pertunjukan tanpa izin dari Ari Dias. Karena itu, Majelis Hakim mengabulkan
sebagian gugatan Aribias dan memutuskan bahwa penggunaan lagu Bilang Saja oleh Agnes Monica tanpa izin melanggar pasal 9 ayat 2 dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut mewajibkan setiap orang yang menggunakan ciptaan secara komersial untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Agnes Monica juga dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar sebagai kompensasi atas kerugian materi yang dialami Aribias. Namun, tuntutan ganti rugi hak moral sebesar 1 miliar itu ditolak karena tidak disertai bukti yang kuat. Selain itu, Agnes Monica diwajibkan membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan. Jadi, dari analisis itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya gugatan perdata diajukan untuk meminta ganti rugi. Jika terbukti bersalah, pengadilan dapat memberikan keputusan berupa pembayaran ganti rugi atau hukuman pidana. Nah, kasus ini menjadi pengingat pentingnya memperoleh izin tertulis dari pencipta sebelum menggunakan karya mereka. Dari permasalahan Agnes Monica ini, kita bisa belajar bahwa kewajiban pembayaran royalti ke LMKN bersifat wajib kecuali ada ketentuan lain yang diperjanjikan. Karena jika melanggar dapat dikenakan sanksi pidana dan gugatan perdata. Sanksi pidana meliputi denda dan penjara, sedangkan gugatan perdata meliputi ganti rugi kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.